Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi zakat. Kalau di awal ini sudah diterangkan bahwa ada dua surah Al-Qur'an, yaitu di surah At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 261. Ini merupakan dalil tentang kewajiban membayar zakat. Baik, kemudian kalau kita lihat di slide ini, artinya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menggali secara lebih spesifik, lebih mendalam, itu terkait dengan pengertian zakat, proses pembayar zakat, kemudian hukum bayar zakat, dan bidang zakat. Nah, peta konsep ini bahwa fikih itu sebenarnya dia terdiri dari zakat, kemudian termasuk juga haji dan umroh, kemudian wakaf. Namun pada materi ini saya hanya akan menjelaskan terkait dengan persoalan zakat. Adapun persoalan haji, umrah, dan wakaf dan seterusnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, apa itu definisi zakat? Ya kan? Secara bahasa, ya kan? Etimologi berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beras, beres ya. Nah, kemudian apa yang disucikan, yang ditumbuh, berkembang, berkah, beres, itulah harta, jiwa, dan perilaku. Nah, adapun pengertian zakat secara istilah atau dalam bahasa terminologi, ini zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya di sini, kalau dalam bahasa fikihnya disebut mustahiq. Ini diberikan juga dengan syarat-syarat tertentu. Nah, macam-macam zakat, kalau kita lihat di sini, itu ada dua, yaitu zakat nafs, itu jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Ini biasa diberikan di bulan Ramadan ya, di akhir bulan Ramadan, jelang hari raya. Kemudian zakat mal, ataupun zakat harta. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang zakat fitrah. Kan? Apa itu zakat fitrah? Kembali dulu. Apa itu zakat fitrah? Ya kan? Fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir, ya kan? Kemudian secara istilah ataupun terminologi, pengertian fitrah adalah kadar harta yang diberikan. Pengertian zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, ya kan, dengan tujuan untuk membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, berikutnya kita akan mengecek ataupun membahas terkait dengan hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, wajib di sini adalah fardhu ain. Dia berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, syarat wajib zakat fitrah, yang pertama dia harus beragama Islam, kemudian masih hidup saat terbenamnya matahari di bulan Ramadan, kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, adapun yang menjadi landasan zakat fitrah adalah ini di dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Taubah ayat 103. Kemudian ada juga dalil hadis yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok, 2,5 kilogram kalau dengan ukuran kilogramnya kan, dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Kemudian zakat fitrah itu dia diberikan di bulan Ramadan.
pada awal pertengahan bulan Ramadan, kemudian pada akhir bulan Ramadan, pada pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ini sudah biasa kita lakukan ya, setiap bulan Ramadan ataupun setiap akan hari raya. Apa manfaat zakat fitrah? Yang pertama itu membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois, mementingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang miskin untuk melakukan kejahatan. Dan yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Tadi sudah kita bahas di sesi yang pertama ataupun di slide sebelumnya, itu terkait dengan zakat fitrah. Nah, pada pembahasan berikutnya ini akan kita ulas terkait dengan zakat mal. Pembahasan tentang zakat mal tentu ini akan lebih panjang kajiannya daripada zakat fitrah. Zakat mal, istilah yang berkaitan dengan zakat mal, nisab, ya kan, adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini perlu kita pahami ya, apa yang dimaksud dengan nisab. Nah, ini pengertian nisab. Kemudian haul, apa yang dimaksud dengan haul? Batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Kemudian mustahiq, apa itu mustahiq? Orang yang berhak menerima zakat. Muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ini ada pertanyaan ya, mau jadi mustahik ataupun jadi muzaki. Nah, tentu kalau keadaan kita seperti ini ataupun dalam keadaan masih kurang mampu, kita masih sifat mustahik. Tapi jangan selalu menjadi orang yang mustahik, ya kan? Kita harus berjuang, ya kan? Kita harus mampu menjadi muzaki. 2,5%, ya kan? Nggak banyak dikeluarkan zakat, itu cuma 2,5%. Kriteria harta yang wajib diberikan zakat. Yang pertama itu dimiliki secara sempurna, yang kedua produktif, kemudian berikutnya melebihi nisab, kemudian melewati haul, berikutnya melebihi hajat ataupun kebutuhan, kemudian selamat dari hutang, dalam keadaan tidak berhutang. Kalau ada hutang bagaimana? Kalau ada hutang, lunasi dulu hutangnya. Setelah dilunasi hutang, ternyata nisabnya masih cukup untuk batasan diberikan zakat, maka saat itu baru dihitung berapa harta dan diambil itu 2,5% untuk diberikan zakatnya. Apa yang dicatatkan di sini, secara umum syarat tersebut sama kecuali hasil pertanian. Ya kan? Hasil pertanian itu tidak perlu setahun zakatnya setiap kali panen. Ya kan, kalau yang lain mungkin harus lihat dulu sampai setahun. Misalkan kita sebagai pedagang, setelah akhir tahun kita turunin buku, kita hitung-hitung semua, setelah itu baru kita keluarkan zakatnya. Tetapi hasil pertanian itu tidak perlu setahun zakatnya. Tetapi zakatnya itu setiap kali panen, berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama. Ditanam oleh manusia, untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Oke, berikutnya jenis zakat. Ini perlu kita pahami apa saja jenis-jenis zakat. Yang pertama peternakan, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat emas dan perak, kemudian fitrah, kemudian rikaz, harta terpendam, yang ketujuh profesi. Ini dibagi lagi menjadi dua. Kalau secara klasik kajian fikih lama itu peternakan, pertanian, perdagangan, emas perak, fitrah, rikaz, harta terpendam itu masuk dalam jenis yang harus diberikan zakat secara klasik ataupun fikih lama. Sedangkan yang terbaru itu ditambah lagi menjadi dua, yaitu fikih kontemporer, itu masukkan bahwa jenis zakat juga profesi dan persewaan. Nah, baik, mustahik zakat ini itu siapa? Ini disebutkan dalam Al-Quran ya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fuqara, kemudian miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, masing-masing akan dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan fuqara? Tidak punya penghasilan sama sekali. Apa yang dimaksud dengan miskin? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Apa yang dimaksud dengan amil? Petugas pengumpul zakat, pendistribusian, orang yang mengantar-antarkan zakat kepada yang berhak menerimanya, itu disebut dengan amil zakat. Kemudian mu'allaf,
ya kan, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang berikutnya budak menembus diri untuk merdeka. Kemudian gharim, orang yang berhutang, hutang penyambung hidup ini kan, hutang yang baik juga, bukan hutang yang haram. Kemudian sabilillah, perang fisik membela agama Islam. Kemudian ibnu sabil itu kehabisan bekal, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, maka dia berhak juga menerima zakat. Nah, kalau kita gambarkan secara apa ini kan, inilah yang dimaksud dengan fakir, miskin, kira-kira begini ya, sabilillah, mu'allaf, gharim, budak, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita masuk zakat ternak. Ya kan, zakat ternak ini itu berupa unta, sapi ataupun kerbau, kemudian kambing. Unta berapa nisabnya? Sapi berapa nisabnya? Kambing berapa nisabnya? Ini akan kita bahas secara lebih detail. Nah, misalnya nisab unta. Nisab unta itu jika seseorang itu mempunyai 5 sampai 9 unta, maka besar zakatnya adalah 1 ekor syah. Apa yang maksud dengan syah? Kambing betina. Jadi orang yang sudah mempunyai 5 sampai 9 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 kambing betina. Kita lihat ini, kalau 10 sampai 14 ekor unta, itu berarti 2 syah. Apa syah itu? Tadi berarti 2 ekor kambing betina. Kemudian misalnya kita lihat kemari 25 sampai 35 jumlah unta. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan? Kalau 25 sampai 35 ekor unta, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor bintu makhaz. Apa itu bintu makhaz? Bintu makhaz adalah unta betina yang genap berusia 1 tahun, ataupun dia masuk tahun yang kedua. Kalau 36 sampai 45 berarti 1 ekor bintu labun. Apa itu bintu labun? Bintu labun adalah unta betina genap berusia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini istilah yang dipakai. Kita hanya memahami pengertian istilah ya di sini, ya kan? Hiqqas. Hiqqah. Apa itu hiqqah? Unta betina genap berusia 3 tahun. Di mana hiqqah di sini ya? Kalau misalnya seseorang sudah mempunyai 91 sampai 120 ekor unta, maka dia mesti membayar besarnya zakat itu 3 hiqqah. Berarti 3 ekor unta betina yang genap berusia 3 tahun, ataupun unta tersebut 3 tahun masuk 4 tahun. Kita lihat yang terakhir, kalau misalnya seseorang itu mempunyai 140 sampai 144 ekor unta, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya itu 2 hiqqah dan 4 syah. Itu menurut mazhab Hanafi. Berarti dia mesti mengeluarkan 2 hiqqah, mana 2 hiqqah? Ini ya, dua unta betina yang umurnya 3 masuk ke 4 tahun, ditambah lagi 4 syah. Berarti 4 syah ini 4 ekor kambing betina. Oke ya, nanti bisa kita lihat secara lebih detail, tapi pemahamannya begini. Hitung-hitungannya kan. Kalau ini jumlahnya, ini jumlahnya, ini jumlahnya, ini penjelasannya dari istilah-istilah ini. Syah, bintu makhaz, bintu labun, hiqqah, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita lihat nisab sapi ataupun kerbau. Kalau tadi unta itu kan ini sifatnya masa-masa awal Islam dulu, ataupun di negeri Arab sana, tentu kita tidak terlalu memahami secara lebih detail karena kita tidak berhadapan dengan unta ya tentunya kan. Tetapi kalau nisab sapi ataupun kerbau ini memang binatang peliharaan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bahagian dari kita ada memelihara sapi ataupun kerbau. Jika seseorang itu sudah memiliki 30 sampai 39 ekor sapi ataupun kerbau, maka dia mesti mengeluarkan zakatnya 1 ekor tabi'. Apa itu tabi'? Sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 masuk 2 tahun. 40 berarti 2 ekor musinnah. Musinnah apa? Sapi betina yang sudah masuk ataupun yang sudah genap berusia 2 tahun ataupun masuk ke 3 tahun. Ini musinnah. Kemudian kalau 60 sampai 69 berarti 2 ekor tabi'. Ini ya, 2 ekor ini. Kalau 110 ekor sapi sampai 119, ini berapa?
2 ekor musinah tambah 1 ekor tabi'. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di daerah kita rasanya jarang orang yang mempunyai jumlah sapi ataupun kerbau yang sebanyak ini ya. Paling kalau nomor 1 dan nomor 2 ini bisa saja kan ada 1-2 orang yang sampai jumlah peliharaan sapi ataupun kerbau sebanyak ini 30 sampai 39 ataupun sampai 60 ya kan. Nah, orang-orang tersebut dia setiap tahunnya mesti mengeluarkan 1 ekor sapi, 1 ekor musinah. Ya. Baik, berikutnya itu nisab kuda ya. Kuda perlu kita bahas ya. Saya kira kita lewatin saja karena kita ada peliharaan kuda di sini. Baik, berikutnya kambing. Nah, kambing ini banyak orang peliharaan, apalagi di negeri kita, juga banyak orang pelihara kambing. Orang yang memiliki 1 sampai 39 ekor kambing, ini tidak wajib zakat. Kalau orang sudah memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, dia mesti menzakati setiap tahunnya 1 ekor kambing betina. Kemudian jika seseorang ini ya kita lihat di sini 400 sampai 500 kurang 1 ekor kambing, maka dia mesti memberikan zakat 4 ekor kambing betina. Keterangan demikian seterusnya setiap bertambah 100 ekor pada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Kan ini misalkan 600 sampai 799, maka tambah lagi 1. Berarti jadi 6 ekor kambing dan seterusnya kan. Tapi kalau kita lihat realita kita di sekitar kita, paling orang pelihara kambing kan ini ya 1 sampai 39. Nah, orang tersebut tidak wajib zakat. Tapi jika sudah mencapai 40 ke atas, ya kan, sampai 120, itu mesti setiap tahunnya dia memberikan zakat kambing tersebut 1 ekor kambing. Berapa nisab harta? Jenis harta emas 93,4 gram itu 2,5%. Nanti kita lihat di contoh kasusnya. Perak ya kan, itu nisabnya baru sampai nisab ya 642 gram, maka kadar zakatnya itu 2,5%. Perniagaan standar emas ya, standar emas. Pertanian itu 750 kg, itu 10% tanpa biaya irigasi. Kalau kita sekarang kan sudah tambah biaya irigasi kan, ataupun memakai mesin-mesin lain yang itu juga membutuhkan biaya, tentu ini juga dihitung ya kan dari proses yang sudah digunakan tersebut sehingga nanti terjadi lagi pemotongan. Peternakan ataupun kambing itu 40 ekor ya, tadi sudah. Sapi ataupun kerbau 30 ekor, 1 ekor umur 1 tahun. Sapi atau kerbau. Kemudian barang temuan tidak ada nisabnya. Ya kan? Barang temuan tidak ada nisabnya. Itu 20% secara tunai. Misalkan kita temukan 100%, 100 ya, maka kita memberikan 20%. Kemudian perikanan itu standar emas 2,5%, kemudian perkebunan standar emas 2,5%, profesi juga standar emas 2,5%. Nah, kita lihat latihan terkait dengan mustahik zakat. Ya kan? Fakir, miskin, amil, siapa lagi? Mu'allaf, siapa lagi? Riqab, siapa lagi? Gharim, orang yang berhutang. Kemudian sabilillah. Kemudian ibnu sabil, tadi sudah kita jelaskan. Baik, kemudian yang berikutnya itu zakat tanaman. Ya kan? Zakat tanaman ini, marilah kita lihat. Coba lihat dulu pembahagiannya. Terus, oke. Ya. Oke. Nah, baru kita jelaskan. Bahwa tanam-tanaman itu jenis buah-buahan, itu buah anggur, kurma, kismis. Apa ya kismisnya? Kita lihatin saja lah. Kemudian jenis yang kedua itu butir, gandum, jelai, beras ataupun padi, kemudian jagung. Ini
Tanam-tanaman yang mesti kita berikan zakatnya jika sudah sampai nisab, haul, dan seterusnya. Kemudian nisabnya itu 815 kg beras atau 1.482 kg gabah. Kemudian kapan waktunya? Waktunya ya setiap kali panen. Setiap kali panen anggur, kurma, kismis, gandum, jelai, padi ataupun beras, jagung, setiap kali panen jika sudah mencapai nisabnya begini, maka setiap kali panen dia mesti mengeluarkan zakatnya, ya kan? Kalau misalnya diairi itu 5%, kalau tidak diairi itu 10%. Baik, ini ya kurma, anggur, apalagi namanya ini, gandum, beras, padi, jagung, ya kan? Keterangan tambahan. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya itu disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri tersebut. Di negeri kita kan beras, ya. Kemudian yang berikutnya, pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya seperti pupuk, ya kan? Kemudian tentu untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida kan, dan sebagainya itu diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab, itu baru dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%, tergantung sistem pengairannya. Kita tes ya, kita lihat contoh supaya bisa kita pahami. Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil itu sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa zakatnya? Ya kan? Itu zakatnya di sini 375 kg. Kita lihat contoh yang kedua. Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kg padi. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa kilogram zakatnya? Itu 10% tadi kan? Yaitu 1.000 kg. Zakat emas dan perak. Emas. Kita lihat ini. Syarat nisab waktu zakat. Nah, syaratnya tidak dipakai sebagai perhiasan. Emas tersebut itu tidak dipakai sebagai perhiasan, tetapi memang disimpan. Kalau dipakai di tangan, berarti itu sudah dikategorikan emas yang dipakai sebagai perhiasan, dan itu tidak dihitung zakatnya. Nisabnya berapa? 93,4 gram emas. Kalau perak, 642 gram perak. Kemudian kapan waktunya? Tiap tahun Qamariyah. Ya, setiap tahun, setiap 12 bulan dihitung. Ya kan, kalau memang cukup nisabnya, maka dikeluarkan zakat. Kemudian berapa kadar zakatnya? Itu zakatnya 2,5%. Nah, kita lihat contoh kasus, seseorang memiliki emas sebesar ataupun seberat 150 gram, telah memiliki selama 1 tahun, hitungannya berapa besar zakat dari 150 gram tersebut? Jawabnya adalah 3,75 gram. Yang kedua, seseorang memiliki perak sebesar 1.250 gram, telah memiliki selama 1 tahun, hitunglah berapa gram besar zakatnya. Itu 31,25 gram. Baik, berikutnya zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan, marilah kita lihat terkait dengan zakat perdagangan. Itu dihitung nisab waktu zakat. Dihitung nilai barang yang diperdagangkan, kemudian nisab setara 90, ini setara dengan emas tadi ya, 93,4 gram emas. Kapan waktunya? Setiap tahun Qamariyah. Kemudian berapa besar zakatnya? Itu 2,5%. Industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, real estate, kemudian percetakan, jasa, notaris, travel bureau, salon, transportasi, perdagangan, dan sebagainya, itu juga bahagian dari perdagangan yang dihitung sebagai zakat jika sudah mencapai nisabnya, yaitu 2,5%. Contoh kasus, sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun
1436 Hijriah dengan keadaan sebagai berikut. 1. Mebel belum terjual 5 set, 20 juta. Uang tunai 85 juta, piutang 2 juta, jumlah 107 juta. Utang dan pajak 7 juta. Maka saldo yang tersisa di akhir tahun setelah diturunin tersebut itu adalah 100 juta. Berapa besar zakat dari 100 juta? Besarnya adalah 2,5% yang harus kita ambil dari 100 juta untuk dibayarkan zakatnya, yaitu 2.500.000 rupiah. Jadi dari uang 100 juta dari perusahaan tersebut itu yang dikeluarkan zakatnya setelah dipotong sana sini, ya kan, dengan berbagai keperluannya, artinya bersihnya tersisa 100 juta, maka dikeluarkan zakatnya itu 2.500.000 rupiah dari 100 juta ataupun 2,5%. Kemudian kita lihat lagi contoh, seorang peternak ayam broiler di sini kan memelihara 1.000 ekor ayam per minggu. Pada akhir tahun, Petu Buku terdapat laporan keuangan sebagai berikut. Ayam ini 5.600 ekor seharga 15 juta, uang kas bank setelah bayar pajak 10 juta dari 15 juta, kemudian stok pakaian dan obat-obatan, stok pakan ya, makanan dan obat-obatan itu 2 juta, kemudian piutang dapat tertagih itu sebesar 4 juta, kemudian jumlahnya 31 juta rupiah. Utang yang jatuh tempo itu 5 juta, kemudian saldo tersisa 26 juta rupiah. Wajibkah zakat? Kalau begini ceritanya, tentu tidak wajib zakat ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat lagi, Toha pedagang ayam sukses penghasilannya 850 juta per tahun untuk membayar honor karyawan 50 juta, pemeliharaan peralatan 250 juta, administrasi 2.500.000, asuransi 750.000, kebutuhan keluarga sebesar 250 juta per tahunnya ya. Kemudian membayar pajak 8.500.000 rupiah. Kemudian itulah zakat Pak Toha. Jawabannya adalah 7.206.250 rupiah. Nanti bisa dicoba hitung-hitung lagi sendiri dari angka tersebut, tapi yang pastinya pengeluarannya adalah 2,5% ya. Kemudian zakat rikaz, ya kan? Rikaz, apa itu rikaz ya? Marilah kita lihat sama-sama di sini. Rikaz adalah penemuan barang berharga peninggalan orang kafir masa lalu, ya kan? Sering juga kita sebut harta karun, ya kan? Ataupun harta yang terpendam dalam tanah ketika gali-gali tanah, ya kan? Lalu dapat harta tersebut. Wah, satu guci, rupanya ada emas di dalamnya. Ini penemuan barang-barang berharga tersebut itu kalau kita lihat nisab itu tidak ada nisabnya. Waktunya kapan? Waktu ditemukan, dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 20% jika barang itu emas dan perak. Harta karun yang kita temukan satu guci misalnya kan, itu ternyata emas dan perak isinya, maka itu wajib zakat pada saat itu sebesar 20% jika emas dan perak. Kemudian jika bukan emas dan perak itu 2,5%. Ya kan? Rikat tentunya berbeda dengan lukutoh kan. Tes zakat rikaz. Seseorang penggali sumur, sumur arca dari emas. Seorang penggali sumur menemukan arca dari emas sebesar 80 kg. Itulah berapa kilokah dia harus berzakat? Jawabannya adalah 16 kilo. Kemudian berikutnya, seseorang menemukan pedang pada zaman dahulu. Ini kan bukan emas ya yang berharga, tapi pedang tersebut ia memberikan kepada pemerintah untuk dimuseumkan, lalu pemerintah memberikannya hadiah berupa uang sebesar 50 juta. Hitunglah berapa dia harus berzakat. Jadi dari 50 juta orang tersebut yang menemukan pedang berharga itu sebesar 1.250.000 rupiah. Kemudian yang keenam, zakat profesi. Ini zakat profesi, ini masih menjadi ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib,
ada yang menyatakan tidak wajib. Profesi, apa profesi kamu? Saya profesi sebagai apa ya, misalnya PNS, profesinya sebagai apa ya, penulis misalnya kan, penyanyi dan seterusnya. Artinya yang sifatnya itu berbentuk profesi, ini ada pendapat bahwa penghasilan dari profesi tersebut itu wajib dikeluarkan zakatnya, dan ada yang berpendapat tidak wajib. Kenapa wajib? Alasannya adalah orang kaya wajib zakat, ya kan? Dari profesi ternyata dia sudah kaya dengan profesi tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kenapa ada pendapat tidak wajib? Ya karena orang itu masih berpegang kepada nas, para ulama berpegang kepada nas bahwa profesi tidak ada dalam nas, ya kan? Siapa yang mengatakan wajib? Yusuf Al-Qardawi. Siapa yang mengatakan tidak wajib? Itu Wahbah Zuhaili, dua ulama besar kontemporer, ya kan? Nah, ini Wahbah Zuhaili, ini Yusuf Al-Qardawi. Oke. Zakat profesi. Marilah kita bahas zakat profesi. Gaji, nisab, waktu zakat. Nah, kalau gaji kan terbagi dua ya, gaji kotor, gaji bersih ya. Ini langsung bayar, kan? Bersih, sisa kebutuhan pokok. Kemudian nisab itu setara 1.481 kg gabah. Kemudian waktunya kapan? Waktu menerima gaji, sisa kebutuhan pokok. Nah, kalau gaji di sini misalkan ada orang gajinya setiap bulan, berapa gajinya setiap bulan? 1 bulan sampai 10 juta, ya kan? Maka setiap dia terima gaji, dia mesti mengeluarkan zakatnya itu sebesar berapa ya? 2,5% ya. Kemudian, ini zakatnya 2,5%. Tergantung berapa gaji, dan biasanya para pegawai negeri, misalkan yang profesinya sebagai pegawai, guru, dan seterusnya, yang mereka sudah mendapatkan gaji, mereka otomatis ya dipotong 2,5% untuk zakat. Kita lihat contoh kasus, Akbar adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Semarang. Memiliki seorang istri dan 2 orang anak, penghasilan bersih per bulan Rp7.500.000. Bila kebutuhan pokok tersebut kurang lebih, ya kan, dari 7.500.000 itu Rp3.500.000 per bulan, maka kelebihan dari penghasilannya yaitu 7.500.000 kurang 3.500.000, sisanya adalah 4 juta per bulan. Apabila saldo rata-rata per bulan 4 juta yang dia simpan setelah dia gunakan sebagiannya untuk kebutuhan hidup, sisanya 4 juta, maka jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun adalah 48 juta. Nisabnya itu setara emas Rp37,600.000. Dengan demikian, Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo, yaitu dari 48 juta, dia mesti mengeluarkan 2,5%, itu sebesar Rp1.200.000. Ini adalah pembayaran tahunan, bisa juga dengan cara dibayarkan secara bulanan dari gaji yang diterima 2,5%. Tinggal potong saja ya. Berarti berapa ya? 100.000 ya. 100.000 per bulan. Kalau misalnya contoh kasusnya begini. 10 bulan 1 juta, 12 bulan 1.200.000, maka pas ya, Rp1.200.000. Tes zakat profesi lagi, Pak Ahmad bekerja pada sebuah perusahaan konstruksi. Gajinya sebesar 10 juta, memiliki tanggungan keluarga Rp2.500.000, dan ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari gajinya. Berapakah uang zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad secara bulanan? Jawabannya adalah setiap bulan dari uang 10 juta gajinya, setelah dipotong kebutuhan cuma 2.500.000 per bulan, maka dari sisa ini yang sudah dipotong, ya kan? Itu berapa ya? 7.500.000 ya. 7.500.000 potong 2,5%, itu 250.000 setiap bulannya. Nah, ancaman bagi penolak membayar zakat, harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak. Ini terdapat dalam Al-Quran di surah ke-9, 34, 35. Bisa kita lihat nanti.
Kemudian enggan berzakat itu dianggap mengambil harta para mustahik. Kemudian enggan berzakat sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia ini. Misalnya kemarau yang panjang. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas. Berikutnya, keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang, berkurang dengan sebab enggan berzakat. Berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan untuk berzakat. Qarun pernah diazab oleh Allah karena enggan berzakat. Nah, dan kalau tadi kita lihat ancaman, sekarang kita lihat pahala besar bagi orang yang membayar zakat. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat, mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berikutnya, mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Selanjutnya, kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Oke, nah jangan lupa bayar zakat. Apa hikmahnya? Menjaga harta, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, mensucikan jiwa. Oke, demikian saja paparan tentang zakat pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya ini adalah paparan secara ringkas dan sub-sub pokoknya saja. Dan saya yakin kita semua pasti banyak yang akan bertanya terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh sebab itu, marilah kita coba simak-simak kembali terkait materi yang sudah saya jelaskan di atas. Mudah-mudahan bisa kita resapi dan kita bisa membaca juga beberapa referensi yang terkait agar pemahaman kita tentang zakat ini bisa secara baik dan sempurna. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan berdiskusi secara lebih lanjut tentang materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis saja dulu, dan insya Allah di pertemuan depan kita akan mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya kira demikian saja untuk pertemuan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keterbatasan dan kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.